Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul radikalisme. Kelompok 1 di sini beranggotakan 1. Irena Damayanti, 2. Rahmatul Zahro, 3. Maulidiyah Rahmatillah, 4. Marcelina Eka Budiarti, 5. Tantri Jawi Insani, 6. Irsa Fitri Rahmadiani, 7. Reza Satrio, 8. Hafid Mi Rajabi. Dalam gagasan di sini mempunyai susunan sebagai berikut. 1. Kondisi kekinian. 2. Solusi yang pernah ditawarkan. Di dalam solusi yang pernah ditawarkan terdapat poin kelebihan radikalisme dan kekurangan radikalisme. Yang ketiga, gagasan baru yang pernah ditawarkan. Yang terdapat poin pengertian radikalisme, pandangan dari beberapa ahli. Sejarah radikalisme, ciri-ciri radikalisme, faktor radikalisme. Yang keempat, pihak yang membantu adalah pihak dari sekolah, pihak dari aparat atau pemerintah. Yang kelima, langkah strategis yang terdapat poin rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pendekatan kewirausahaan. Yang keenam, terdapat inti gagasan. Yang ketujuh, teknik implementasi. Yang kedelapan, prediksi keberhasilan. Kondisi kekinian. Paham radikalisme dinilai masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan radikalisme sudah lama ada dan muncul di Indonesia. Tadinya, gerakan radikalisme adalah gerakan tradisional. Namun, dengan berkembangnya media sosial, maka gerakan radikal juga ikut berkembang. Radikalisme terjadi dalam berbagai bidang, namun yang umum dan paling banyak muncul yaitu bidang ideologi serta agama. Untuk selanjutnya, solusi yang pernah ditawarkan. Karena gerakan radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan, Presiden Jokowi mengambil langkah tegas. Pemerintah melibatkan banyak pihak demi melakukan deradikalisasi. Penanganan radikalisme akan dilakukan lintas kementerian. Tadi dibahas lintas bidang, yakni bidang kementerian di bawah koordinasi Kementerian PMK, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkaitan dengan ketahanan ideologis yang hubungannya dengan agama. Kemudian di bidang saya Polhukam, yakni gerakan-gerakan yang bisa mengacaukan keamanan. Screening pada ASN pun juga dilakukan agar para pegawai negeri tidak terdampak radikalisme. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan diharapkan untuk selalu meningkatkan pendidikan yang mengajarkan tentang anti-radikalisme dan menguatkan pembelajaran tentang nasionalisme serta cinta tanah air. Kelebihan radikalisme. 1. Memiliki tujuan yang jelas dan percaya diri dengan tujuan tersebut. 2. Kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar untuk mencapai tujuannya.
Kekurangan radikalisme. 1. Buta akan kenyataan karena sangat keras kepala dengan sesuatu yang dianggapnya benar walaupun berbeda dengan kenyataan. 2. Menggunakan kekerasan dan cara negatif lain untuk mencapai tujuannya. 3. Menganggap semua pihak yang tidak setuju dengannya adalah musuh yang harus dimusnahkan. 4. Tidak menghargai hak asasi manusia atau HAM. Gagasan baru yang ditawarkan meliputi 1. Pengertian radikalisme, 2. Sejarah radikalisme, 3. Ciri-ciri radikalisme, 4. Faktor radikalisme, 5. Pihak yang membantu dalam mengatasi radikalisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar, sumber, atau asal mula. Istilah radikal memiliki arti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang menganut paham radikal, menurut Widiana tahun 2012. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud tahun 2007, radikalisme adalah 1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik. 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. 3. Sikap ekstrim dalam aliran politik. Dalam kamus politik, yang dimaksud radikal adalah orang-orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Definisi dan pengertian radikalisme dari beberapa sumber buku. Menurut Kartodirjo 1985, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa yang berkuasa. Menurut Rubaidi 2007, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Menurut Hasani dan Naipospos 2010, radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Menurut Partanto dan Albari 1994, radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Pengertian radikalisme menurut para ahli. Pertama, menurut Darwinsyah. Darwinsyah mengemukakan bahwa definisi radikalisme adalah sikap dari jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru. Menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Dr. Kiai Haji Tarmizi Tahir, memberikan komentarnya tentang radikalisme bermakna positif, yang memiliki makna tajdid atau pembaharuan dan islah atau perbaikan, suatu spirit perubahan menuju kebaikan. Hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemikir radikal sebagai seorang pendukung reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Menurut Horace M. Callen, radikalisme memiliki kekayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut.
Sejarah radikalisme. Catatan sejarah bahwa radikalisme, terutama yang dikaitkan dengan radikalisme agama, mulai menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Hal itu dimulai sejak Kartosuwiryo memimpin operasi tahun 1950-an di bawah bendera Darul Islam atau DITII di Jawa Barat, menyusul di Aceh dan Makassar. Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama, dan sebagainya. Dalam sejarahnya, gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Murtopo dengan opsusnya. Ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DITII. Sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti komando jihad dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu, sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan, dan lebih vokal. Ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tampak. Pasca reformasi, muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top, dan gerakan-gerakan teror lainnya. Artinya, pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya keran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok Islam radikal. Fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan faham keagamaan, sekalipun harus diakui bahwa lahirnya radikalisme bisa muncul dari berbagai sumbu seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dalam pandangan lain, genealogi atau akar lahirnya gerakan radikal di Indonesia, menurut Oliver Roy menegaskan bahwa Islam radikal di Indonesia dan banyak negara muslim lainnya banyak dipengaruhi oleh dua organisasi keagamaan, yakni kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin Hasan al-Banna 1906-1949 yang lahir di Mesir dan Jamaat Al-Islamiyah Abu A'la Al-Maududi 1903 sampai 1979 yang diprakarsai di Pakistan. Dari kedua organisasi keagamaan itu bermetamorfosis menjadi gerakan-gerakan Islam radikal di berbagai belahan dunia muslim meski berbeda-beda bentuknya. Gerakan-gerakan itu kemudian lazim disebut gerakan transnasional. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa pemikir dan ideologi radikal gerakan Islam di Mesir dan Pakistan tersebut telah memberikan pengaruh serta inspirasi yang kuat bagi munculnya arus ekstrim pada sebagian aktivis Islam radikal, tidak terkecuali di Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Marcelina. Di Indonesia, meminjam pembacaan M. Zaki Mubarok, Jamhari dan Jajang Jahroni, Islam radikal kontemporer teridentifikasi ke dalam 5 kelompok, yakni Front Pembela Islam, Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Gerakan Negara Islam Indonesia. Sisi lain dapat dilihat bahwa berubahnya sistem kenegaraan pasca runtuhnya Orde Baru 1998 membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan berbagai elemen bangsa, termasuk di dalamnya perkembangan Islam. Peter J. Diddle, sebagaimana dikutip oleh Khairul Ummah dalam jurnal Humanika, membagi menjadi 4 kekuatan Islam Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru, yaitu modernis, tradisionalis, neomodernis, dan islamis atau radikalis. Secara umum, Riddle sepaham terhadap definisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward, yaitu indigenous Islam. Bagi Riddle, masing-masing kategori memiliki ciri khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode pertama pasca pemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang dengan Israel,
Negara Indonesia Federal, tempat kaum minoritas dalam sistem negara Indonesia, presiden perempuan, dan partai politik yang baru dibuka kerannya setelah Orde Baru runtuh. Pengelompokan yang dilakukan oleh Riedel di atas bila dilihat dari sisi penafsiran dapat dipersempit menjadi dua pengelompokan saja, yaitu liberal moderat dan radikal fundamentalis. Islam liberal dan moderat dengan penafsiran terbuka terhadap ajaran Islam sekalipun tidak sama persis, sedangkan Islam radikal atau fundamentalis memiliki paham penafsiran tertutup. Dalam kasus Orde Baru pada masa kekuasaan Soeharto, negara selalu membabat habis yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Baginya, radikalisme adalah musuh nomor satu dan dijadikan sebagai common enemy melalui berbagai media transformasi. Radikalisme kiri dan kanan sama saja. Radikalisme kiri seperti gerakan New Left yang pernah berkembang di Indonesia sekitar tahun 1980-an dan terus memperoleh momentum di tahun 1990-an melalui Partai Rakyat Demokratik. PRD, anak yang lahir dari rahim PKI, merupakan eksponen organisasi yang dianggap sebagai musuh negara. Begitu kerasnya tekanan terhadap gerakan radikal kiri ini, banyak para tokohnya ditangkap, disiksa, bahkan ada yang hilang tidak tentu rimanya. Orde Baru juga sangat keras terhadap radikalisme kanan. Di antaranya yang paling menonjol adalah isu komando jihad di pertengahan tahun 1980-an. Banyak tokoh Islam yang diidentifikasi sebagai pemimpin atau anggota komando jihad yang ditangkap dan ditahan. Usaha untuk memberangus gerakan-gerakan radikal Islam itu pun terus berlangsung sampai periode munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di pertengahan tahun 1990-an. Di era reformasi, jika gerakan radikal kiri berada dalam keadaan mati suri, tidak demikian halnya dengan gerakan radikalisme kanan. Setelah keran-keran kebebasan demokrasi dibuka, tidak serta-merta membuat gerakan radikal ini surut, bahkan tumbuh subur, seperti munculnya Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Laskar Jihad, Gerakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jamaah Ansarut Tauhid, Negara Islam Indonesia, dan berbagai agama bercorak lokal adalah sebuah potret merebaknya gerakan-gerakan keagamaan ini. Ciri-ciri radikalisme. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan keras. Melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. Orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Adapun faktor-faktor radikalisme, yaitu faktor geografi, faktor demografi, faktor sumber kekayaan alam, faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pertahanan dan keamanan. Faktor geografi. Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua, merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategis, tetapi sekaligus rentan terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan, perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan. Faktor demografi. Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran, serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu, hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.
Faktor sumber kekayaan alam. Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah. Faktor ideologi. Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam masyarakat. Ditambah lagi, karut-marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya. Faktor politik. Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya check and balance, sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan presidensil. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di parlemen, sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan rakyat memilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan atau pressure groups. Faktor ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antara kaya miskin, dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya, baik di tingkat regional maupun internasional. Faktor sosial budaya. Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya kosmopolitan dan pop atau popular kultur yang ditawarkan oleh media. Contohnya adalah TV, radio, jejaring sosial, dan sebagainya. Kondisi anomi dan alienasi budaya dengan mudah menjangkit kaula muda Indonesia, sehingga mereka sangat rentan terhadap pengaruh negatif seperti hedonisme dan kekerasan. Faktor pertahanan dan keamanan. Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang. Pihak-pihak yang membantu dalam mengatasi radikalisme. Radikalisme tentunya bisa dicegah, tentu saja dengan peran dan keikutsertaan dari beberapa pihak, akan membantu mengurangi bahkan bisa menghilangkan keberadaan radikalisme yang semakin meluas. Pihak sekolah. Pihak sekolah berperan dalam pembelajaran dan pemberian pengetahuan. Dalam hal ini, diharapkan pihak sekolah dapat meningkatkan serta aktif dalam mengantisipasi penyebaran paham radikal seperti dengan cara
menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan pemahaman kepada para peserta didik saat upacara bendera maupun acara lainnya yang dapat menyingkirkan pemahaman yang salah atas ideologi negara ini. Selanjutnya yaitu pemerintah atau aparat negara. Dalam mencari solusi pemberantasan terorisme, disiplin ilmu komunikasi bisa menjadi pisau analisis yang signifikan jika melihat transfer ideologi sebagai akar persoalan. Pertama, menetralisasi orang-orang yang berpotensi menjadi sender atau orang yang melakukan perekrutan. Kedua, melemahkan ideologi radikal yang mereka coba sebarkan dengan membuat ideologi tandingan yang bersifat moderat. Ketiga, menyebarkan ideologi tandingan tersebut kepada kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran radikalisasi. Keempat, dengan mengawasi media yang menjadi sarana penyebaran paham radikalisme. Dan kelima yang terakhir yaitu memahami konteks sosial dan budaya yang ada di setiap lapisan masyarakat. Selanjutnya, langkah strategis dalam radikalisme. Solusi pencegahan radikalisme. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme dilakukan melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Menurut Azumardi 2012, deradikalisasi dilakukan dengan 6 pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan. Adapun penjelasan pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian. 2. Pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan, serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti polisi, lembaga permasyarakatan, Kementerian Agama, Kemensokersa, Ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Yang kedua yaitu reedukasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad, melainkan identik dengan aksi terorisme. Yang ketiga yaitu resosialisasi adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris dalam bersosialisasi, berbaur, dan menyatu dengan masyarakat. Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya. Mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif. Yang keempat yaitu pembinaan wawasan kebangsaan. Pembinaan wawasan kebangsaan adalah memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme, kenegaraan, dan kebangsaan Indonesia. Kelima, pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan mengacu pada moderasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. Yang terakhir yaitu yang keenam, pendekatan kewirausahaan. Dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan deradikalisasi. Dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dunia usaha juga memiliki peranan penting untuk menjadikan masyarakat lebih kreatif dan mandiri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Satrio. Dan selanjutnya adalah inti gagasan. Inti gagasan di sini adalah radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan,
tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Karena gerakan radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan, Presiden Jokowi mengambil langkah yang tegas. Pemerintah melibatkan banyak pihak demi melakukan deradikalisasi. Beberapa aspek yang mengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia yaitu diantaranya adalah 8. Yang pertama adalah faktor geografi, kedua adalah faktor demografi, ketiga adalah faktor sumber kekayaan alam, keempat faktor ideologi, kelima faktor politik, keenam faktor ekonomi, ketujuh faktor sosial budaya, dan yang terakhir adalah faktor pertahanan dan keamanan. Dan selanjutnya adalah radikalisme yang marak terjadi memiliki beberapa kelebihan serta kekurangannya. Di antara lain adalah sebagai berikut. Kelebihannya radikalisme itu diantaranya ada 2. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas dan percaya diri dengan tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah kesetiaan dan semangat juang yang sangat besar untuk mencapai tujuannya. Tapi juga memiliki kekurangan radikalisme. Yang pertama adalah buta akan kenyataan karena sangat keras kepala dengan sesuatu yang dianggapnya benar, walaupun berbeda dengan kenyataan. Yang kedua adalah menggunakan kekerasan dan cara negatif lain untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah menganggap semua pihak yang tidak setuju dengannya adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dan keempat adalah tidak menghargai hak asasi manusia atau HAM. Dan berikutnya adalah teknik implementasi. Pancasila di era globalisasi ini merupakan sebuah pegangan sekaligus pedoman hidup yang dapat menjadi jawaban atas tantangan baru yang dihadapi bangsa ini. Jika nilai-nilai Pancasila ini diserap baik oleh bangsa Indonesia, maka tidak perlu lagi takut terhadap paham-paham radikalisme seperti ISIS. Sebab Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat fleksibel terhadap perkembangan zaman, namun juga tetap memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme adalah memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Berikutnya adalah prediksi keberhasilan. Nah, ini prediksi keberhasilan. Setelah cara pencegahan paham radikalisme dilakukan dengan benar dan tepat, masyarakat tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme, sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia kemudian. Secara perlahan sedikit demi sedikit paham radikal yang ada akan berkurang dan bahkan bisa menghilang. Dalam hal ini, peran serta pemerintah dan juga warga negara penting adanya demi mewujudkan bangsa Indonesia yang bersih dari paham radikalisme. Nah, itu tadi teman-teman, presentasi dari kami kelompok 1 yang menampilkan dari materi radikalisme. Sekian dan terima kasih teman-teman. Bila ada pertanyaan bisa tulis di chat ya teman-teman, atau bisa open mic langsung. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.